di video kali ini kita akan bahas satu set soal PK. Ini adalah tryout yang terakhir dari Bimbel Inten sebelum SNBT Day pertama ya. Jadi langsung aja di sini kita simak pembahasan berikut. Soal nomor 1, 5/3 ditambah 3/4 sama dengan 2x. Nah, biar cepat, 5/3 tuh ya sekitar 1,6 sekian kan ya. 1,63 sekian gitu. Nah, ditambah 0,75 kan, 3/4. Nah, ini sama dengan 2x. Nanti kita cari x-nya. Ya, ini kalau misalnya kita hitung sekitar berapa nih nilainya? Sekitar 2,4 kan? Nah, 2,4 ini sama dengan 2x. Nah, udah aja berarti kan x-nya ya ada di kisaran 1,2. Nah, 1,2 itu berada di antara interval yang mana? Yang ini kan 1 dan 2 ya. Jadi soal nomor 1 itu jawabannya yang B. Nah, soal nomor 2, pada gambar di bawah ini diketahui garis G sejajar garis H. Yang ditanya besar sudut X berapa? Ini kita tarik garis aja ya, kayak gini. Nah, ini kan kalau sudut yang ini tuh X, artinya ini X juga kan. Ya, terus udah gitu, yang ini kan saling bertolak belakang nih. Segini 121. Nah, kita lihat ini ya. Berarti yang ini juga saling bertolak belakang dong. Yang ini 121 nih ya. Nah, lihat ini sudut yang saya kasih lingkaran ini ya. Yang ini sama yang ini tuh sama gitu. Nih itu. Ya kan yang biru ini bertolak belakang soalnya. Ya udah, jadi di sini kan 121 sama dengan 53 tambah X. Si X-nya berapa tuh? 121 aja kurangin 53, yang buntutnya 8 berapa tuh? 68 kan? Ya, ini derajat, jadi X-nya ini sama dengan 68 derajat ya. Jadi ini jawaban yang tepat yang E ya. Nah, soal yang ketiga, nah yang ini yang ditanya X kuadrat min Y kuadrat, berarti itu bisa kita urai. Jadi X min Y dikali X plus Y, biar lebih gampang ya. X-nya kita ganti sama 2 akar 5 plus 3 gitu ya. Dikurangi 2 akar 5 minus 3 gini kan. Dikali X tambah Y, berarti 2 akar 5 plus 3 plus 2 akar 5 min 3. Ya, yang ini mah habis kan? 2 akar 5 minus 2 akar 5 habis. Terus sisanya ini jadi 3 dikurangin minus 3. Jadi berapa nih yang ini? 3 tambah 3 ya, 6. Nah, kalau yang ini 3 kurang 3 ini habis. Jadi ini kan 4 akar 5 ya. Jadi 6 dikali 4 akar 5 berapa? Ya, 24 akar 5 ya. Jadi ini jawabannya yang tepatnya yang C. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini A per B sama dengan 2/3. Ya. Terus B per C sama dengan 4/5. Oke, jadi kita tulis dulu A per B ini. Kalau gini aja ya. Ini A per B sama dengan 2/3, ini bisa kita tulis gini kan ya. A banding B itu sama dengan 2/3. Terus B banding C ini sama dengan 4/5 ya. Ini mah kayak pakai enter balik nih. Kayak pelajaran pas SD dulu. Ya. Nah, ini gini aja nanti. Jadi ini 2 kita kaliin sama 4. Jadi berapa nih? Kita kan punya perbandingan A banding B banding C nanti ya. Ini 2 kali 4. 2 kali 4 nya 8. Banding, ini nih, 3 kali 4. 3 kali 4, 12 kan? Terus banding yang ini, 3 kali 5, 15. Nah, ini A tambah B katanya yang pertama ya.
A tambah B berarti ini kita kasih langsung aja masukin gitu ya. A tambah B banding B tambah C, masukin angka pembandingnya maksud saya. Jadi 8 tambah 12 20 banding 12 tambah 2 tambah 15 ya 27 ya. Nah, jadi jawabannya di sini yang A ya. Nah, soal yang kelima. Nah, nilai X1 dan X2 yang memenuhi persamaan ini untuk fx-nya sama dengan x-4. Ya masukin aja, berarti x-4-nya kita pangkatin 2. Ini kan sama dengan 2 kali x-4 tambah 15 ya. Jadi x pangkat 2 minus 8x tambah 16 sama dengan 2x minus 8 tambah 15 gitu ya. Jadi x pangkat 2, nah yang si minus 2x-nya ini pindahin ke sebelah kiri ya. Jadi min 8 minus 2 berapa tuh? Min 10x. Terus ini yang 15-nya nanti pindah ke sebelah kiri. Jadi 16 kurang 15 kan plus 1 ya. Oh, ini ada minus 8 kata. Jadi 1 tambah 8 9 ya. Nah, yang ditanya X1 sama dengan X1 kali X2. Ini mah hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Coba ingat dengan rumusnya apa? Biar cepat. Ya tinggal C per A kan. Tapi omat jangan salah ya. Yang jadi A-nya kan di sini tuh 1. B-nya min 10. C-nya 9 ya. Ini A. Ini B, ini C. Jadi C per A ya sama dengan 9 gitu ya. Jadi nomor 5 ini jawabannya 9. Nah, soal nomor 6. Nilai jika X% dari Y sama dengan Z% dari W. Oke, nilai 75% X berapa? Berarti X% tuh per 100 ya. X per 100 Y itu teh sama dengan Z per 100 W. Ini kan? Nah, berarti ini 100 sama 100-nya bisa dicoret dong. Ya. Nah, yang ditanyakan di sini 3/4 X. Nah, si X-nya kita dapat nih. Nah, X-nya masih nempel sama huruf Y kan? Berarti nanti si Y-nya pindah. Jadi, ZW dibagi Y. Nah, 75%. 75%-nya kan 3/4 ya. 75% dari X 3/4X. Ya udah, kalau kayak gini mah tinggal 3ZW dibagi 4Y. Nah, jadi jawabannya yang mana tuh? Yang E ya. Soal nomor 7, diketahui NA menyatakan banyak anggota himpunan A. Jika NA sama dengan 5, terus NB, N itu jumlahnya ya, hati-hati bedain sama himpunannya. Terus A iris B sama dengan A. Bentar ya, supaya kebayang saya pakai diagram Venn aja. A iris B sama dengan A. Sebentar. Berarti, kalau A diiris B, ini tuh bakal kayak gini ya tuh. Kalau sama dengan A mah. Anggaplah itu teh himpunan B-nya. Nah, ini himpunan A-nya berarti di dalam kayak gini. Kebayang nggak? Ya, nah ini himpunan A. Himpunan A di dalam ya. Ini B gitu kan. Nah, si NA teh 5, jadi segini teh 5 nih. Nah, ini 5. Terus NB kurangi A, berarti B dikurangi A, yang ini teh 12. Ya kan? Berarti banyaknya himpunan B. Ya tinggal tambahin aja di sini mah ya, gampang, nggak susah. NB sama dengan ya 17. 17 anggota, ada nggak jawabannya? Karena kalau B mah semua ya, termasuk yang si A-nya. Opsi yang tepat di sini yang A ya. Soal nomor 8. Diketahui jumlah 5 suku pertama dari barisan aritmatika di sini adalah 10. Ya. Dan jumlah 10 suku pertama itu adalah 30.
Nah, jumlah 25 suku pertama dari barisan tersebut gimana? Ya. Oke, berarti gini ya, jumlah 5 suku pertama itu 10. Berarti S5 aja ya. S5 itu langsung aja ya, saya berulang-ulang udah bahas rumus barisan aritmatika deretnya, jadi harus hafal kali ini ya. Ini 5/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Berarti 5 kurang 1 kan 4. 4B. Ini sama dengan 10. Terus S10 di sini katanya sama dengan 30. Berarti 10/2 dikali 2A tambah N-1 itu teh 9B gitu ya. Ini sama dengan 30. Nah, yang ditanya 25, jumlah 25 suku pertama. Berarti S25 kan di sini. Sama dengan 25/2 dikali 2A ditambah N-1 itu teh 24B. Ini ya. Oke, coba ini kita beresin aja dulu deh ya. Ini gimana nih? 5/2 ini kita kaliin aja ke dalam. Jadi 5/2 dikali 2 aja. Siapa tahu ini ketahuan polanya ya. Jadi 5A ditambah 5/2 dikali 4. Berarti 5 kali 2 ya. Tambah 10B. Ini sama dengan 10. Terus yang ini 10 bagi 2 aja. Ini kan bisa langsung nih. Ini 5 ya. Ini juga bisa dicoret nih. 6. Lebih sederhana kan? Jadi 2A ditambah 9B itu sama dengan 6. Terus yang ini juga bisa dicoret nih ke dalam ya. Jadi 25 dikali A gitu kan. Ditambah 25/2 ya. Ditambah itu teh 12B. 25 kali 12 berapa? 300B ya. Nah, ini berapa nih? Nah, ini bisa dibagi 5 katanya yang ini. Ya. Ini kan 1, ini 2, ini 2 ya. Jadi A tambah 2B ini sama dengan 2 gitu kan. Ya udah deh, ini mah eliminasi aja kagok ya. Yang ini sama yang itu. Kayaknya nggak susah juga. Oke, jadi yang atas kita kali 2 dulu deh. 2A ditambah 4B sama dengan 4. Yang bawah itu teh 2A ditambah 9B sama dengan 6. Kita kurangin aja ya. 4 kurang 9 itu kan minus 5B gitu ya. Ini sama dengan 4 kurang 6 minus 2. Jadi itu sih bedanya 2/5. Jadi mau nyari A-nya gimana nih? A itu sama dengan 2 dikurangi 2B. Jadi A-nya sama dengan 2 dikurangi 4/5. Berapa nih? 10 kurang 4. 6/5 ya. Jadi ini sama dengan 25 dikali 6/5 ditambah 300 kali 2/5 gitu ya. Nah, ini bisa dicoret kan? Ini 5. Ini 60. Jadi 5 kali 6 itu 30. 30 tambah 120. 150 ya. Ya udah, ini 150 jawabannya. Ini yang A ya. Sorry, ini saya benerin dulu ya. Ini yang A. Soal nomor 9. Diketahui di sini GOF 2x-1 sama dengan 3x plus 4. Terus fx plus 1 sama dengan 3x plus 4 ya. Nah, jadi di sini yang ditanya nilai P plus 1. Ini sama aja kayak gini dong. Ini kan di bawah kita dikasih tahu G inverse 7 sama dengan 2P.
Nah ini tuh tinggal dibalik kalau inverse mah. Berarti kalau G-nya kita hitung di 2P, ini hasilnya harus sama dengan 7. Gitu loh. Ya. Nah itu tuh yang di atasnya kan kita dikasih tahu GOF 2X min 1 ya. Berarti gini nih. G dihitung di F 2X min 1. Gini kan. Ini sama dengan 3X plus 4. Nah berarti si inputnya itu kudu kita samain dengan 2P gitu ya. Jadi F2X min 1 supaya sama dengan P gimana tuh? Coba ya. Ini teh sama dengan 7 katanya. Ntar, ini sama dengan 7. Oh ya udah aja, berarti X-nya kita tahu dong di sini. Dari sini aja ini bisa kita cari nih. 3X plus 4 ini kan sama dengan 7. Nah jadi 3X-nya sama dengan 7 kurang 4, itu teh 3 kan. Nah jadi si X-nya teh dapat 1. Gitu. Ya kan? Nah jadi di sini G F2 kali 1 2 kurang 1 1 ya. Berarti ini inputnya 1 nih. GF1 itu teh sama dengan 7. Nah, lihat yang ini gerak ya. G2P. Nah, ini inputnya 2P. Itu teh sama dengan 7. Nah, ini sama kan? Ya. F1 sama 2P teh sama gitu. Nah, berarti dari sini F1 sama dengan 2P. Kita punya ini. Fx plus 1 sama dengan 3X plus 4. Nah, jadi F1 teh sama dengan P gitu. Ya. Kita punya F X plus 1. Ini saya tulis dulu deh. Sama dengan 3X plus 4. Nah, supaya jadi F1, maka si X-nya teh kan mesti 0 ya. Jadi F1. Nih, supaya 1, si X-nya harus 0. Itu teh sama dengan 0 tambah 4. 4 ya. Nah, jadi F1-nya sama dengan 4. Ya kan? Nah, ya udah. Berarti F1 ini tuh katanya sama dengan G2P. Sama dengan 2P gitu ya. Yang ini nih. Sekali lagi ya, F1 ini sama dengan 2P. Berarti ini kita samain dengan 2P. Sama dengan 2P. Nah, jadi si P-nya berapa? P-nya 2 dong. Kan 4 sama dengan 2P. Nah, yang ditanya P plus 1. Jadi 2 tambah 1, 3 nih jawabannya. Ada nggak? Yang C ya. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Jika P, K sama dengan 12K per 1 plus K, berapakah nilai 9K di sini ya? Sehingga PK sama dengan 1/3. Sepertiga P1. Ya udah P1-nya kita cari dulu aja tuh. Gampang ini kan. P1 berarti si huruf K-nya kita ganti sama 1. Jadi 12 kali 1 teh 12. Dibagi 1 tambah 3, 4 kan. Nah ini 12 bagi 4 aja. 3. Nah jadi PK itu teh sama dengan 1/3 kali 3. 1/3 kali 3. Ya 1 ya. PK-nya 1. Oke, berarti sekarang yang ditanya nilai 9K. Ya, berarti 12K dibagi 1 plus 3K. Ini sama dengan 1. Cari dulu si K-nya berapa nih. Kali silang doang yang ini mah. Ya, jadi gimana? 12K sama dengan 1 ditambah 3K. Ya udah, di sini kan 9K yang ditanya. 9K-nya sama dengan 1 dong. Langsung ketemu ya. Jadi ini opsi yang tepatnya yang D ya. Nah, soal nomor 11, alas balok dan alas prisma segitiga sama sisi ini sebidang ya. Nah, ini segitiganya katanya sama sisi ya. Nah, panjang sisi alas prisma itu 4. Nah, ini gambarnya sama saya di copy lagi aja ya.
Nah ini katanya panjang sisi alasnya tuh 4 ya segini. Terus volume si balok, sorry, ini luas alas prisma sama dengan luas alas balok ditambah 2 akar 3 ya. Jadi luas alas prisma, saya tulisnya luas prisma tuh LP aja gitu ya, sama dengan luas alas balok ditambah 2 akar 3. Nah, si prismanya kan segitiga sama sisi ya. Berarti alasnya di sini langsung bisa kita cari dong rumusnya. Si luasnya pakai rumus 1/4 S kuadrat akar 3 itu rumus segitiga. Luas segitiga sama sisi ya. Jadi ingat luas segitiga sama sisi ini mah berulang-ulang saya ngajarin ini ya. Karena sering banget muncul di TO-TO. Nah, ini 1/4 S kuadrat akar 3. Nah, si S-nya tuh 4 kan. Jadi 1/4 dikali S kuadrat tuh 4 kali 4 16 ya. Kali akar 3. Nah ini sama dengan luas balok tambah 2 akar 3 gitu ya. Nah ini coba kita coret ya. 4 akar 3 berarti luas alas baloknya berapa nih? 4 akar 3. Ini tuh 4 akar 3 dikurangin 2 akar 3. Ya berarti 2 akar 3 dong. Nah luas prismanya, luas alas prisma ya, bukan luas permukaannya ini. Itu 2 akar 3 tambah 2 akar 3 ya 4 akar 3. Nah terus volume prisma 3 kali volume balok. Rasio tinggi prisma dan tinggi balok ya kita bisa pakai perbandingan volumenya di sini ya. Jadi di sini volume prisma bandingin volume balok. Nah, volume itu kan luas alas kali tinggi ya. Berarti kalau volume prisma mah luas alas si prisma kita kali sama tinggi prisma. Yang balok ya luas alas balok dikali tinggi balok kan. Karena luas alas balok kali tinggi balok. Katanya perbandingannya di situ adalah nih volume prisma 3 kali volume balok. Jadi kalau volume prismanya 3, volume baloknya 1 gitu kan. Kan 3 kali maksudnya 3/1 ya. Nah yang ditanya tuh ini tinggi prisma banding tinggi balok nih. Nah si luasnya mah kan udah tahu nih. Luas prisma mah 4 akar 3. Terus ini 2 akar 3. Masukin aja ke sini ya. Ke persamaan ini. Jadi luas alas prismanya tuh kan 4 akar 3. Ntar ini gak usah ngapain pakai sama dengan lagi ya. Banding 2 akar 3 kali tinggi prisma per tinggi balok sama dengan 3 banding 1 gitu. Nah ini kalau kita coret, ini kan 2 nih. Nah ini yang mau dicari. Berarti itu kan masih nempel sama angka 2 nih. Ya udah aja langsung dapat nih tinggi prisma banding tinggi baloknya. Si 2-nya pindah ruas tuh ke bawah angka 3. Tinggi prisma dibagi tinggi balok itu sama dengan 3 banding 2 ya. 3/2. Jangan kebalik ya. Tinggi rasio antara tinggi prisma dan tinggi balok. Oke, ya benar 3 banding 2. Jadi nomor 11 ini jawabannya yang B ya. Nah kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah yang ditanya sekarang ini luas alas balok. Ya tadi luas alas balok udah dapat kan? Nih pakai rumus ini aja. Sama soalnya nggak ada yang berubah ya. Jadi luas alas balok mah langsung LB kan? Luas alas balok di sini 2 akar 3. Ada nggak jawabannya? Itu teh yang A ya. Soal nomor 13. Nah ini volume prisma 3 kali volume balok sama
Nah, ini tinggi prisma ya. Tunggu ya. Ini soalnya berubah ya. Luas alas prisma sama dengan luas alas balok ditambah 2 akar 3. Oke. Volume prisma 3 kali volume balok. Ya kan, tinggi prisma. Nah, tadi udah dapat saya tinggi prisma mana ya? Ini kan. Nah, kita udah dapat perbandingannya. Soalnya juga nggak ada yang berubah aja. Ya. Berarti itu tinggi prisma kan yang ditanya. Si variabel TP ini. Udah tinggi prisma sama dengan 3/2 TB. Jadi tinggi prisma sama dengan 1,5 kali, 1,5 kali tinggi balok gitu ya. Kan 3/2 T 1,5 tinggi balok. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini yang A. Lumayan tuh satu soal. Buat 3 satu teks buat 3 nomor, tapi gampang, ini nggak susah ya. Oke, sekarang soal nomor 14. Perhatikan sistem persamaan linear berikut ini yang memiliki tak hingga banyaknya penyelesaian. Tak hingga banyaknya solusi berarti kudu kelipatan ya. Garisnya kudu berimpit, kalau nggak kudu identik. Gini nih. Yang pertama ya, kita punya AX kudu saling berkelipatan, itu teh artinya banyak penyelesaiannya. AX tambah BY sama dengan 8. Terus 3X tambah 4Y sama dengan 45. Nah, berarti ini kudu perbandingannya kudu sama gitu ya. A kita bandingin sama 3, ini tak hingga banyaknya solusi. Ini kan pernah belajar tuh kelas 10 ya. A banding 3 gitu ya. Pokoknya kelipatannya aja. Nah, yang ini B berarti kita bandingin sama 4 gitu. Ini sama dengan B/4. Nah, ini tak kudu sama dengan 8/45. Nah, cari dulu nih satu-satu si A-nya berapa nih. Berarti kalau A ya, ini aja kita bandingin ini deh. A/3 sama dengan 8/45 dulu. Berarti si A-nya tinggal kali silang kan. A-nya teh berarti ini 3 kali 8. 3 kali 8 bagi 45. Nah, ini bisa dicoret nih. Ya, jadi 15. 8/15. Kalau nggak saya antepin dulu deh ya. 24/45, soalnya itu penyebutnya 45 tuh di pilihan. Nah, si B-nya gimana? Nah, B-nya baru ini kita bandingin juga tuh sama 8/45. Nah, nanti si 4-nya kita kaliin sama 8. Jadi ini 4 kali 8 bagi 45. Ini kalau kita jumlahin itu 32 ya. Per 45. Ntar, yang ditanya di sini adalah A tambah B. Oh ya udah aja, A tambah B mah gampang, di sini tinggal kita jumlahin aja. Jumlahin yang ini. 24 tambah 32 berapa tuh? 56 per 45 ya. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini yang mana? Yang D ya. Nah, soal nomor 15, ini kita dikasih sistem persamaan linear kayak gini. Yang pertama ya, kita punya 4X min 12Y sama dengan 16. Nah, ini bagi 4 semua dulu aja biar gampang ya. Bagi 4 kan ini jadi berapa tuh? Jadi X minus 3Y ya. Ini sama dengan 4. Terus persamaan kedua Y ditambah 2Z sama dengan 5. Terus X ditambah 2Z sama dengan R. Oke, sekarang coba kita cek si pernyataannya. Dan kita kudu bisa lihat polanya kalau kayak gini. Nah, yang pertama tuh, ini tuh 3X min 9Y sama dengan 12. Lihat ini tuh kita mesti ini tuh sama aja kayak si 3-nya tuh kita keluarin. Jadi 3 kali X min 3Y. Nah, kan kita nemuin bentuk ini nih, X min 3Y. Ya, X min 3Y yang sama dengan 4 katanya. Ini sama dengan 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12.
Bener gak pernyataan 1? Nah bener. Pernyataan 1 benar. Udah pasti yang si 3-nya teh benar gitu. Ya. Nah sekarang mau cek pernyataan mana nih? Nah pernyataan 2 coba. 2x min 7y min 2z sama dengan 3. Coba. Ini teh berarti ya 2x. Supaya muncul 2x aja ya. Persamaan 2 teh kan berarti 2x. Ntar supaya nggak pusing ya. 2x minus 7y min 2z sama dengan 3. Berarti 2x itu udah bisa kita dapat dari sini nih. Ini kalau kita tambahin. Ya. Coba jadi 2x min 7y. Tar. Ini kalau persamaan 1 sama saya dikali 2 aja gitu ya. Persamaan 1 dikali 2 sama yang ini. Oh ini bisa nih. Ini ada y ada z nya soalnya. Lihat ini kelihatan gak bentuknya ya. Ini persamaan 1 ini sama saya dikali 2. Ini kalau saya kali 2 tuh ini kan jadi 2x minus 6y gitu kan. Nah, ditambah ini tuh supaya jadi minus 7y, ini kan harus jadi minus y. Nah, ini minus 2z gitu kan. Supaya bentuknya tuh sama kayak yang ditanya nih. Nah, ini kan minus 6y, minus y tuh jadi minus 7y. Cocok. Ini minus 2z. Nah, cuman masalahnya teh si bentuk minus 2z-nya gini. Oh, ini bisa kita dapat dari persamaan kedua nih. Ya, jadi 2x minus 6y. Ini kan sama aja kayak minus dalam kurung y ditambah 2z. Ya enggak? Yang ininya kan kita udah tahu nih hasilnya berapa tadi. 2x min 6y berarti si 4 ini kita kali 2. Jadi 8 dikurangin 5. Sama dengan 3. Wah benar, pernyataan 2 benar. Oh mau nggak mau kita kudu ngecek pernyataan keempat di sini ya. Karena kalau 4-nya benar ya benar. Coba A sama dengan 1 jika R sama dengan 7. Berarti masukin aja ke persamaan 3 nih ya. Si X-nya 1. Nah, jadi gimana tuh? X ditambah 2Z itu teh sama dengan 7. Ya kan? Terus udah gitu yang kedua ini teh Y ditambah Z ditambah 2Z sama dengan 5 dari persamaan kedua. Persamaan ketiga sama kedua nih ya. Cik coba ya ini saya kurangin. Jadi X kurang Y itu sama dengan 7 kurang 5 aja. 2 ya. Oke, terus yang ini sama persamaan 1 sekarang kita eliminasi nih, bisa nggak? X kurang 3Y sama dengan 4, saya eliminasi lagi. Jadi min 1 minus 3 berapa? Ini teh 2Y sama dengan minus 2. Nah si Y nya sama dengan min 1. Ya. Nah coba berarti si Y nya kalau saya masukin min 1 ke salah satu persamaan aja, ke persamaan yang ini nih. Kudu cocok hasilnya 2, baru itu benar jawabannya. Coba gimana nih? X dikurangi minus 1 itu jadi plus 1 sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 2 kurang 1 ya 1. Ya ini ya sama ini mah ya. Kan si X itu A, ya enggak? Jadi ya si A-nya sama dengan 1. Ini cocok matching juga nih. Ya kalau gini mah semua pilihan benar gitu ya. Jadi opsi yang tepat yang E. Soal nomor 16, semua pasangan bilangan bulat berbeda, A dan B merupakan anggota himpunan ini ya. Memenuhi persamaan limit X menuju A dari 3X min 2 per X min B. Ya berarti ini langsung aja ya kita substitusi si huruf X-nya ini nanti kita ganti sama A gitu. Jadi kan 3A dikurang 2 dibagi A kurang B. Ini sama dengan 2 ya. Kita kali silang aja ya ini ya. Jadi gimana tuh?
3A dikurang 2 ini sama dengan, oh ini mah kita nggak bisa pakai pernyataan 1, 3, 2, 4 gitu. Kita harus cek satu-satu. Soalnya kan yang ditanya banyak pernyataan yang pasti benar nih. Ini 2A dikurangi 2B. Tuh ya. Jadi ini si 2A-nya pindah ruas ke kiri aja tuh. Jadi A ditambah 2B ini sama dengan 2. Gitu ya. Nah, coba pasangan yang mungkin ya. Itu tuh si B-nya. Coba si B-nya bisa 0 kan di sini ya. Coba misalnya A-nya 2 gitu ya. Kalau A-nya 2, 2 tambah berapa supaya jadi 2? B-nya 0. Ini bisa. Terus kalau A-nya 0. A-nya 1 bisa nggak? Di sini. A-nya 1. Oh, nggak bisa ya. A-nya 1 mah nggak bulat. Kalau A-nya 0, baru B-nya 1 ya. Terus kalau misalnya A-nya, ini dicoba-coba nih si pilihan ini nih. Pokoknya harus ada dalam himpunan ini. Terus kalau A-nya minus 2, min 2 tambah berapa supaya jadi 2? Tambah 4 kan? Berarti si B-nya kudu 2 kali berapa supaya jadi 4? 2 kan? Jadi ini tuh pasangannya 2,0. 0,1. Terus minus 2,2. Coba pernyataan pertama ya. Pernyataan pertama A tambah B berarti, ini kalau A tambah B, ini kan 2. Terus 1. Terus min 2 tambah 2, 0. Ya, oke, pernyataan 1 bener nih. Ya, tinggal kita jumlahin. Si ini A tambah B gitu. Ya. Udah nggak ada lagi kan? Ntar, saya cek dulu ya. Kalau 2, B-nya 1, oke. Kalau B-nya 0, A-nya 2. Kalau B-nya minus 2, nggak akan bisa jadi 6 di luar himpunan. Kayak udah benar sih. Ya, jadi pernyataan 2 sekarang. Kalau A kurang B, berarti 2 kurang 0. Ini 2 juga. 0 kurang 1, ini min 1. Min 2 ini minus 4. Ya. Oh, berarti salah ini ya. Ini min 1, 1, 4. Jadi ini salah nih. Nah, A tambah 2B sama dengan 2. Ya, ini mah benar ya. A tambah B lebih kecil dari AB. Nah, coba A tambah B itu yang merah kan. Kalau AB 2 kali 0 itu 0. 0 kali 1, 0. Ini minus 4. Jadi kita bandingin nih. Ini kan yang A tambah B. Nah, yang ini A min B ya. Nah, ini A kali B tuh. A tambah B katanya lebih kecil dari AB. Salah ya. Belum tentu ya. Ini 2 lebih kecil dari 0. 2 mah lebih besar dari 0. 1 lebih besar dari 0. Nah, 0 lebih besar dari minus 4. Harusnya lebih besar nih ya. Jadi salah. Yang pasti benar mah di sini cuman 1 sama 3. Oh, hati-hati nih. Yang ditanya banyak pernyataan yang pasti benar. Berarti cuma ada 2 pernyataan aja. Pernyataan 1 sama 3 gitu ya. Nah, sekarang kita cek soal nomor 17. Rata-rata 3 buah bilangan itu adalah 18. Ya. Jika salah satu bilangan diganti 18, maka rata-ratanya bertambah 2. Oh, ini rata-rata lama ya. Misalnya rata-rata lama atau X bar gitu ya. Ini rata-rata lama. Itu X bar. Terus kalau misalnya salah satu bilangan diganti 18. Ini ya saya tulis gini ya. Ini A tambah B tambah C. Ini per 3 gitu ya. Ini teh sama dengan 18 aja ya. Terus salah satu bilangan diganti sama 18. Rata-ratanya bertambah 2. Kondisi baru. Misalnya yang diganti si A-nya kita ganti aja ya. Jadi 18 ditambah B ditambah C. Ini per 3. Sama dengan 20 gitu kan. Ya udah di sini A tambah B tambah C-nya berapa tuh? A tambah B tambah C sama dengan 54. Nah, kalau yang ini
18 tambah B tambah C sama dengan 60 gitu ya. Nah ini B tambah C bisa kita tulis gimana nih coba. B tambah C itu sama dengan 54 kurang A kan. Nah yang ditanya tuh nilai A nya bilangan yang diganti. Nanti si ini B plus C nya kita ganti sama 54 kurang A gitu ya. Nah jadi 18 tambah 54 kurang A ini sama dengan 60. Ini teh 72 dikurangi A sama dengan 60. Berarti si A nya 12 dong. Nah si A teh kuantitas P gitu ya. Berarti P sama dengan 12. Q juga sama dengan 12. Dengan demikian ya kuantitas P sama dengan kuantitas Q. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang C ya. Lanjut lagi ke soal nomor 18 ya. Nah ini diketahui pasangan berurut dari F, G, H sebagai berikut ya. Nah berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q yang benar? Coba ini nilai A. Nah kita punya fungsinya gini nih. F komposisi G, komposisi H. Komposisi H gitu ya. Berarti F inputnya G, terus H inputnya A gitu. Bentar ya. Sama dengan 5. Wah ini berarti kudu mundur nih. Coba ya. Ini kalau kita lihat pasangan yang hasilnya 5. Ini lihat F berapa yang hasilnya 5. F berapa yang hasilnya 5 itu berarti kita cari yang Y-nya 5. Yang Y-nya 5 mana nih? Nah ini tuh saya tandain aja ya. Nah di sini ya. Berarti ketemu kan di sini tuh. Si G, HA-nya tuh harus 2 gitu. Ngerti nggak? Ya, ini si X-nya kan yang saya kasih warna kuning di sini. Jadi G, H, A itu teh sama dengan 2. Nah, sekarang lihat ya. G yang inputnya berapa? Yang hasilnya 2. Ini saya kasih warna ungu ya. Yang hasilnya 2 berarti yang si Y-nya 2 ya. Nah, yang ini kan. Dapat tuh si HA-nya sama dengan 2. Oke, HA-nya sama dengan 2. Nah, sekarang coba kita cari nilai A yang bikin si fungsi H itu teh jadi 2 nilainya. Yang bikin si fungsi H nilainya jadi 2. Nah, si H teh bisa 2 kalau misalnya X-nya atau si A-nya tuh 3, kalau nggak 4. Ya nggak? Jadi si A-nya teh bisa 2 kemungkinan di sini. Si A-nya bisa 3 atau A-nya sama dengan 4. Jadi bisa sama dengan. Ya kan? Kalau kita bandingin sama 3 ya bisa P sama dengan Q. Bisa jadi P kurang dari Q. Kalau gini mah ya TDT tidak dapat ditentukan ya. Tidak cukup. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang D. Nah, saya rapin dulu ya. Sekarang kita lihat soal nomor 19. Nah, diketahui persamaan garis G yaitu Y sama dengan MX min K. Ya, dengan K-nya kurang dari 0. Ya. Nah, apakah garis G itu melalui kuadran keempat? Bentar ya, ini saya gambar aja dulu. Nah, ini sumbu XY-nya. Nah, Y sama dengan MX min K. Oke, kalau misalnya pernyataan 1, kita dikasih tahu garis G memotong sumbu X negatif. Sumbu X negatif itu yang ini kan? Ya. Berarti garis G-nya, kalau Y sama dengan MX min K, taruh kata X-nya 0 aja ya. Si input X-nya kita ganti 0. Dan K-nya kan kurang dari 0 tuh. Si K-nya teh kurang dari 0. Misalnya Y sama dengan MX minus K minus 5 gitu ya. Jadi Y-nya sama dengan MX plus 5.
Kan K-nya kurang dari 0 ya. Kalau K-nya saya ambil minus 5 gitu. Contoh aja ini mah. Jadi MX plus 5 gitu. Jadi nanti pasti dia motongnya di atas ini. Terus katanya dia motong sumbu X negatif. Kalau dia motong sumbu X negatif ya berarti kan si garisnya kudu kayak gini. Ya. Nah ini teh sumbu X, ini sumbu Y. Ya nggak? Dengan K-nya teh kurang dari 0. Berarti kalau K-nya kurang dari 0 teh bisa berapa aja nih? K-nya bisa min 1 gitu ya. Min 2, min 3, min 4. Jadi nanti si grafik garis ini dia tuh bisa geser-geser gitu ya. Geser-geser kurang dari 0. Berarti di sini ngegesernya tuh naik gitu ya. Semakin tinggi minusnya ya semakin naik ke atas. Mau gimana juga si grafiknya ya nggak akan pernah kena si kuadran keempat. Nih kuadran keempat kan di sini nih. Ya, kuadran 4. Jadi nggak akan pernah kena kuadran 4. Ya, semakin besar nilai semakin minusnya tambah kecil gitu ya. Jadi min 1, min 2, min 3, min 4, min sejuta gitu. Ya makin tinggi si grafiknya nggak akan pernah sampai ke kuadran keempat. Jadi pernyataan satu aja sih ya udah cukup ya. Nah, coba sekarang kita lihat pernyataan kedua ya. Nah, pernyataan kedua. Nah, saya gambar lagi aja ya si sumbunya. Garis G katanya sejajar terhadap garis 2Y tambah 3X sama dengan 7. Ya, jadi ini 3X. Coba ya saya gambar garis 3X tambah 2Y sama dengan 7. Coba kalau kita gambar garis ini gimana sih gambarnya? Kita bikin aja matriks 0, 0 kayak gambar grafik program linear ya. Ini X, ini Y. Nah, lihat saya gambarnya gini. Ini X, ini Y. Nah, andaikan si X-nya 0 aja. Nah, kita tutup nih. Kalau X-nya 0, berarti 2 kali berapa yang hasilnya 7? 3,5 nih. Misal 3,5 teh di sini nih. Nah, ini 3,5. Ini si garis itunya ya. Garis yang 32Y tambah 3X nih. Ya. Misalnya ini garis H gitu ya. Terus kalau Y-nya kalau X-nya 0, tadi Y-nya berapa? 3,5 kan? Kalau Y-nya 0. Y-nya 0 berarti X-nya 7 bagi 3 ya. 7/3 tuh berarti 2/3, 2,3 lah ya. Misal di sini tuh. 2,3 itu kan positif. Misalnya kayak gini. Nah. Berarti ini kan si garis, misalnya ini garis H-nya gitu ya. Motongnya kayak gini. Katanya si garis Y sama dengan MX min K-nya dia sejajar tuh. Dengan K-nya kurang dari 0. Ya. Sejajar tuh berarti madepnya ke situ tuh. Ya, madepnya ke sebelah kiri. Nah, terus ini garis Y sama dengan MX min K. Dengan K-nya kurang dari 0. Berarti kalau K-nya kurang dari 0, si titik potong grafiknya bakal ada di atas ini tuh kan. Kan K-nya kurang dari 0. Misalnya kayak tadi ya. Saya punya garis Y sama dengan MX min K. Misalnya K-nya min 1. Ya, kalau K-nya min 1, jadi ini K-nya kita ganti sama min 1. Jadi Y sama dengan MX plus 1 gitu kan. Ini mah sebagai contoh aja gitu kan. Si K-nya bisa kita isi sama min 1 kayak tadi, min 2, min 3 dan seterusnya. Terus sejajar lagi dia ke situ ya. Sejajar. Nah, berarti nanti si garisnya bakal kayak gini. Ya masuk ini ya, kena titik potong ya. Kena kuadran keempat kalau kayak gini. Nah, si garis yang warna hijau ini dia bisa naik nih ke atas kan, dia pasti motongnya di atas sumbu Y. Tuh. Jadi dia bakal gerak si titik hijaunya di sepanjang sumbu Y yang ini nih. Maksud saya. Tuh yang saya kasih warna hijau ini. Bakal gerak di sepanjang itu. Kena kuadran keempat nggak dia?
Ya mau gimana juga kalau kita panjangin si garisnya bakal kena kuadran keempat kan. Ya. Mau sikanya 1.000.000 gitu ya. Andaikan ini ke atas saya panjangin lagi si garisnya ke sini. Tuh. Bakal kena kuadran keempat kan? Tetap ya. Jadi informasi atau pernyataan kedua ya cukup. Kan pertanyaannya apakah garis G memotong melalui kuadran keempat? Kalau yang pertama mah jawabannya tidak. Menghasilkan jawaban tidak aja ya udah cukup. Nah, kalau yang kedua, apakah dia kena kuadran keempat? Dia menghasilkan jawaban iya. Menghasilkan jawaban iya aja juga cukup. Jadi baik pernyataan 1 atau pernyataan 2 itu cukup buat jawab pertanyaan. Jadi nomor 19 ini jawabannya tuh yang dadu ya. Ya. Nah, soal nomor 20, perhatikan gambar di bawah ini. Pada segitiga di atas, apakah AB lebih dari AC, lebih dari BC ya? Jadi kita punya segitiga ABC. Sudutnya bisa macam-macam tuh. ABC, ini sudutnya Z, yang ini Y gitu ya. Yang ini X. Coba di pernyataan 1 nih. Y tambah X sama dengan 150 derajat. Nah, pertanyaannya apakah AB paling panjang gitu ya? AB lebih dari AC, lebih dari BC. Berarti kalau misalnya satu segitiga T kan sudutnya 180 derajat. Jadi Z mah udah pasti 30 derajat. Ya patok aja si Z-nya 30 derajat. Lihat nih ya, saya gambar sudut Z-nya 30 derajat. Jadi ini kayak gini. Ini AC, bisa jadi ya, si segitiganya modelnya kayak gini. Ini kayak gini nih. Dalam kasus ini, oke, ini 30 derajat nih. Ini A, ini B, ini C. Ini mah udah fix 30. Nah, dalam kasus ini si AB, kalau kita bandingin sama AC aja ya. AB kita bandingin sama AC. Gimana nih? AB kita bandingin sama AC. AB-nya panjangnya segitu, si AC panjangnya segini. Ya berarti AB yang ini mah lebih dari AC. Iya. Tapi sekarang kalau misalnya saya gambar segitiga lagi. Sudutnya 30 derajat nih kayak gini. Nah ini coba. Misalnya ini kayak gini tuh. Ya. Nah, ini kayak gini. Misal, ini A, ini B, ini C. Ini AB-nya segini. Si AC-nya segini. Dalam kasus ini kan bertolak belakang tuh, kontradiksi ya, si AB-nya lebih kecil dari AC. Meskipun si sudut A-nya itu si X-nya, si Z-nya 30 derajat gitu ya. Jadi pernyataan 1 aja mah nggak cukup gitu ya. Dari visualnya udah kelihatan. Nah, sekarang coba kita lihat pernyataan kedua. Nah, sekarang pernyataan kedua, ini ya, saya copy lagi aja. Y min X kurang dari 30. Nah, si segitiganya tuh kayak gini ya. Ntar saya copy dulu di sini. Katanya Y min X itu sama dengan 30. Jadi si Y itu selalu sama dengan X tambah 30. Ya. Kalau kayak gini. Coba ya, misalnya kalau X-nya 30 aja ya. Oh, itu mah sama sisi jadinya. Apakah AB lebih dari AC nih? Ini kalau X-nya 30 ya. Ini kan sama sisi tuh. Ya kan, kita ambil X-nya 30. 30 tambah 30. Nah, X-nya 30 berarti si Y-nya 60 kan? Nah, ini 60. Ini 60. Berarti ini AB. Ya kan? AB kan ini. AB ini AC ya. Jawab, apakah AB itu sama dengan AC? Apakah AB itu lebih kecil dari AC? Jawabannya enggak kan? AB di sini itu sama dengan AC.
Nah, sekarang coba kita pakai X yang lain ya. Ini kan yang ditanya apakah AB lebih dari AC. Bisa nggak kondisinya AB itu lebih dari AC? Kalau X-nya misalnya 10 aja. X-nya 10 derajat, berarti si Y-nya 40 derajat. Nanti kayak gini gambar segitiganya ya. X-nya 10 derajat itu berarti kecil pisan kayak gini. Y-nya Y-nya 40 derajat, berarti kayak gini dong. Ya. Oh, sorry. Oh. Berarti gini nih nanti segitiganya ya. X-nya 10, Y-nya 40. Nah, ini jadi segitiga tumpul di Z. Nah, ini 40 nih. Ini 10. Ini AB kan? Nah, AB-nya dia dalam kasus ini lebih pendek kan dibanding AC ya. Nah, AB ini lebih kecil dari AC ya. Bisa nggak AB-nya lebih besar dari AC? Yang akan bisa ya, mau gimana juga kan. Mau gimana juga si AB itu pasti bakal selalu lebih pendek. Sampai ya mentok-mentok sama gitu. Mentok-mentok sama. Jadi segitiga yang terbentuk ya. Ya misalnya ini siku-siku gitu. Ya ini siku-siku. Kalau siku-siku pun ya si X tuh kan yang di atas ya. Tuh kayak gini. Mentok-mentok sama. Ini 30 derajat gitu. Ini 60 derajat. Ini AB segini kan. Ini AC segini. Tuh. Tetap di sini ya AB kurang dari AC. Ya kan yang garis merahnya tuh lebih pendek. Nggak akan bisa lebih panjang gitu ya. Jadi jawabannya apakah AB lebih dari AC dan lebih dari BC? Ya dia langsung memberikan satu jawaban yang pasti, tidak gitu jawabannya. Jadi pernyataan kedua aja ya udah cukup gitu. Ya. Kecuali dia menghasilkan satu pernyataan yang lebih bisa iya, bisa enggak. Ini kan semua enggak ada yang bisa membuktikan AB lebih dari AC, lebih dari BC. Semuanya terbukti yang kebalikannya gitu ya. Jadi jawaban ini yang tepat yang mana tuh? Yang B nih, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan.